Kehidupan kita sebagai manusia 100% bergantung terhadap alam. Terlebih negara kita Indonesia yang memiliki kekayaan alam luar biasa, bahkan menjadi negara ketiga yang mempunyai hutan tropis terluas di dunia. Maka tak heran jika Indonesia dipandang dunia sebagai salah satu negara yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Namun, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang sering terdampak oleh perubahan iklim. Salah satunya pada awal tahun 2020, menurut BMKG, curah hujan yang terjadi termasuk paling ekstrim dan tertinggi sejak 154 tahun lalu yang kemudian menyebabkan banjir di beberapa daerah. Pada tanggal 21 Desember saat saya sedang berkelana di Instagram, saya melihat postingan dari Greenpeace yang ternyata memuat artikel mengenai suhu tertinggi Arktik sudah mengalahkan panasnya Jakarta dan Surabaya. Maka tak heran jika dalam 3 dekade terakhir, isu lingkungan menjadi semakin isu sentral yang cukup sering muncul dalam agenda internasional. Hal ini karena degradasi lingkungan yang terjadi di suatu negara dapat berdampak langsung ataupun tidak langsung terhadap negara lain. Selayaknya contoh dari Arktik ini, dari suhu Arktik yang meningkat akan ada pengaruh untuk Indonesia. Seperti dilansir di Greenpeace, suhu Arktik yang meningkat ekstrim akan membuat permafrost di bawah tanah mulai meleleh, kemudian CO2 dan metana terlepas ke udara, dan akan memperparah efek rumah kaca, mempercepat pemanasan, dan tentunya perubahan iklim di Indonesia akan semakin terasa. Oleh karena itu, isu lingkungan adalah masalah global dan semua negara memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam menjamin atau memastikan keamanan lingkungan. Dan sayangnya, walaupun perubahan iklim ini sudah banyak berdampak bagi kita, namun masih banyak orang yang belum menyadarinya. Padahal, manusia berperan besar dalam perubahan iklim itu sendiri. Tapi untungnya, ada solusi untuk mengatasi hal itu. Masih ada harapan, dan kita adalah bagian dari harapan itu sendiri. Ada banyak solusi untuk perubahan iklim itu sendiri. Tidak hanya dengan menanam pohon, kita juga harus merubah cara berpikir, cara pandang generasi kita. Jika kita mau mencegah efek dari perubahan iklim itu, jika kita mau menghentikan pemanasan global ini, maka kita harus mulai dari dini. Kita harus fokus bersama untuk merubah mindset para generasi muda. Ya karena akan berdampak baik bukan hanya untuk lingkungan, namun juga untuk aku, kamu, dan kita semua. Kita dapat berkontribusi dengan cara memastikan generasi muda lainnya mendapatkan exposure tentang pendidikan lingkungan dan memberikan pemahaman bahwa kita semua adalah orang yang berdampak dan terdampak dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kita sekarang berada di 1,1 derajat Celcius pemanasan bumi. Kalau kita melewati ambang 2 derajat Celcius, itu sudah cukup untuk membuat kita merasakan panas yang ekstrim, mematikan lebih dari 99% terumbu karang, menyebabkan kepunahan spesies tumbuhan, dan memicu kenaikan permukaan laut hingga 6 meter di bagian dunia yang rentan. Menteri Lingkungan Maladewa, Aminat Syauna dengan gamblang menyatakan dalam pleno terakhir COP26, perbedaan antara 1,5 derajat dan 2 derajat Celcius bagi kami benar-benar hukuman mati. Pada tahun 2018, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dalam laporannya memperingatkan bahwa manusia hanya memiliki waktu 12 tahun untuk mencegah bencana global akibat perubahan iklim. Karena sekarang sudah 2021, berarti waktu kita kurang dari 10 tahun lagi. Maka dari itu, kaum muda haruslah bergerak. Lalu apa sih yang kaum muda bisa lakukan? Ada banyak. Yang pertama, membersihkan kolom emailmu. Ya, tahukah teman-teman bahwa menghapus email dapat menyelamatkan bumi? Setiap email yang ada di mailbox akan disimpan dalam sebuah server. Server ini menghasilkan banyak emisi karbon. Untuk satu email biasa, mampu menghasilkan 4 gram karbon dioksida.
Sementara jika terdapat gambar, maka emisi yang dihasilkan rata-rata sebesar 50 gram karbon dioksida. Bisa dibayangkan bukan jika kita nggak menghapus email, ada berapa banyak emisi karbon yang terbuang? Yuk, bersihkan emailnya yuk. Menanam pohon. Ya, tahukah kalian bahwa 5 pohon bisa menyerap hingga 1 metrik ton karbon dioksida selama siklus hidupnya? Yang ketiga, reuse, reduce, recycle. 3R. Contohnya adalah dengan menggunakan tote bag daripada kantong plastik saat berbelanja. Yang keempat, gunakanlah platform digital untuk mengampanyekan menjaga alam dan lingkungan. Ketika perempuan itu terdidik, ketika perempuan itu mendapatkan informasi yang setara mengenai lingkungan, maka dia juga akan berpengaruh, berdampak besar terhadap generasi kedepannya, di mana generasi. Terakhir, carilah wadah yang dapat mengembangkan wawasanmu terhadap lingkungan. Salah satunya adalah dengan mengikuti Youth Camp for Future Leader on Environment. Di Youth Camp, selain kalian bisa mendapatkan ilmu mengenai lingkungan, namun juga teman-teman dari seluruh Indonesia. Yuk, lihat cuplikanku saat sedang berada di Bogor. Tim Bengkulu udah nyampe di Bandara 3, Terminal 3 di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Sekarang jam 10:41. Kita bakal ke kloter 2, nanti ke Green Forest Bogor. Dan bakal seru-seruan selama 4 hari ke depan. Teman-teman, ini hari kedua kita. Kita hari ini akan pergi field trip ke Taman Safari dan juga Cimory Riverside. Kurang lebih ya seperti itu. Tapi bagaimana sih keseruan kita tim B dari Bogor? Simak terus ya. Teman-teman, kita udah nyampe di mana? Taman Safari. Taman Safari itu letaknya ternyata di Kabupaten Bogor, agak naik ke atas sedikit. Konservasi eksibitif yang berperan untuk melestarikan satwa-satwa baik yang domestik maupun satwa yang berasal dari luar. Ini ada yang tadi Watusi dan juga ada Wild the Beast nih, aktor utama dari film Beauty and the Beast. Karena pengendara yang berasal dari Afrika di kemiringan 45 derajat, mempunyai bantalan-bantalan untuk di kakinya yang Jadi sih, tapi kanguru abu-abu yang termasuk kanguru paling terbesar dari Australia. Cing-cing. Ini hari kedua dan ini bakal menjadi main event gitu ya, karena kita bakal belajar tentang suaka orang Jawa dan juga nanti akan pergi ke tempat embrio. Ini sudah ada di kaki Gunung Salak. Perilakunya tidak sesuai dengan apa karakteristik kelangnya itu, terus kedua itu kadang-kadang kelang yang cacat Yang dia sudah terluka duluan. ya kadang kan kelang yang bikin itu banyak tuh kelang yang luka gitu Karena udah terlanjur ya, gitu. Kalau yang direhabilitasi berarti dia hampir sudah mau liar lagi gitu ya. ya itu kelang-kelang yang sudah diliarkan, sudah siap diliarkan. Makanya harus terbatas. Ya. Yang harus kita coba, terutama Lang Jawa. Lang Jawa ini adalah simbol kita, lambang negara kita. Betul. Jadi mohon teman-teman juga untuk mengedukasikan atau kampanyekan. Even if I told you I could never let you go, I am not so sure. Ini kita pakai cover shoes untuk pergi ke peternakan yang berada di ketinggian 1200 sampai 1400 mdpl. Ini di EBET ya, Balai Embrio Ternak, di mana
Nah, di sini jual embrio seharga 600.000 per straw yang memiliki bibit unggul. Ini sapi apa ya coba? FH ya? Something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Anggi katanya pengen. Everything makes total sense. Ini kalian sudah lihat kan betapa serunya kami di Bogor dan Sukabumi secara 2 hari full melihat konservasi hewan ex situ di Taman Safari Indonesia dan konservasi hewan in situ di Pusat Suaka Satwa Elang Jawa dan juga ke Balai Embrio Ternak. Tadi seru banget kan? Ditunggu jadi yang Firman selanjutnya ya sobat. Bye. Aku Wafi, 19 tahun dari Bengkulu. Mari kita bersama jadi agen perubahan.